Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kembali bersama Pak Wahyu sebagai guru agama di SD Negeri Kartini 4 Kota Cirebon dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, saat ini Pak Wahyu akan menyampaikan pelajaran untuk kelas 4. Ya, ayo kelas 4 semuanya harus standby, harus pantengin terus channel YouTube-nya agar materi pembelajaran pendidikan agama Islam ini dapat diserap dan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Ya, sekali lagi Bapak adalah Pak Wahyu Nurrohim dari SD Negeri Kartini 4 Kota Cirebon. Oh iya anak-anak sekalian, mengapa kita masih belajar melalui pembelajaran jarak jauh? Tentunya adalah karena situasi pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini masih belum bisa teratasi, atau bahkan saat ini kemarin kita masih dalam keadaan PPKM darurat. Anak-anakku sekalian, oleh karenanya siapa lagi kalau bukan kita yang harus menjaga kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19. Oleh karenanya perlu kita semuanya menjaga diri agar bisa terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Mungkin ada di antara keluarga atau bahkan orang tua yang pernah terpapar, atau bahkan anak-anak sekalian ada juga yang pernah terpapar. Tentu itu menjadi hal yang kurang mengenakan. Oleh karenanya patuhilah yang namanya protokol kesehatan. Nah, makanya Pak Wahyu kasih hashtag di sini, ingat selalu jaga kesehatan. Ya, bagaimana Pak Wahyu untuk kita selalu menjaga kesehatan? Yang pertama, jangan lupa selalu pakai masker. Ya, maskernya di sini berwarna merah dan putih, artinya adalah Save Indonesia, jaga Indonesia agar Indonesia selamat dari wabah COVID-19. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun minimal 30 detik. Ya, kita cuci basuh tangan kita agar bersih, agar kuman, bakteri semuanya bisa bersih dari tangan kita. Nah, atau kita selalu memakai hand sanitizer. Ya, selanjutnya di samping itu kesehatan jasmani juga perlu kita jaga, perlu kita rawat agar selalu sehat. Oleh karenanya harus selalu berolahraga. Ya, olahraga nggak usah berat-berat, olahraga yang ringan tapi teratur dan sering atau continue. Ya, tentu guru pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah kalian selalu mengajarkan olahraga jalan kaki setiap pagi, tapi jangan lupa ketika keluar rumah menggunakan masker atau olahraga yang lainnya. Yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Ya, ingat, menjaga jarak berarti ada menjauhi kerumunan. Menjaga jarak berarti ada mengurangi bepergian. Ya, itu daripada salah satu cara agar kita terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Baik anak-anakku sekalian, dan jangan lupa yang terakhir, tetap rajin beribadah dan berdoa. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah segera mensudahi dan mengangkat wabah virus COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, Bapak akan menerangkan materi tentang surat Al-Falaq untuk kelas 4. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami surat Al-Falaq. Namun sebelum masuk ke materi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan anak-anak menyiapkan diri, fokus, dan selalu memperhatikan video ini
agar materinya dapat diterima dan diserap dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, artinya apa sih yang tadi kita baca? Artinya adalah, ya Allah, aku ridho Allah Tuhanku, dan aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Maka doanya adalah, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku serta berikan pemahaman kepadaku. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Tujuan pembelajaran dari surat Al-Falaq. Peserta didik mampu yang pertama memahami surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Anak-anak harus tahu surat Al-Falaq itu apa, ada di urutan keberapa. Makanya belajar surat Al-Falaq. Kedua, membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Yang ketiga, menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq. Yang keempat, menunjukkan hafalan. Jadi tugas akhirnya adalah nanti di pertemuan berikutnya bagaimana anak-anak bisa menghafalkan surat Al-Falaq ya, dari suratnya dan juga arti atau terjemahannya. Siap? Nah, makanya yuk mengaji, nggak ngaji nggak gaul. Itu ya anak-anak. Jadi sekarang harus ngaji, termasuk mengaji itu meningkatkan imun kita. Yuk mengenal surat Al-Falaq. Nah, inilah surat Al-Falaq. Kita baca sama-sama terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah ya. Tentu anak-anak ada yang pernah belajar tilawah, akan suaranya akan lebih merdu lagi dari suara Pak Wahyu. Masya Allah, ajib ya. Nah, ini surat Al-Falaq ya. Kita harus mengenal surat Al-Falaq. Nah, oleh karenanya anak-anak sekalian, karena surat Al-Falaq itu adalah bagian daripada Al-Quran, maka kita harus tahu kenapa kita harus belajar Al-Quran. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, ingat, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta akan memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang seharusnya masuk ke neraka. Masya Allah. Anak-anak kelas 4 saat ini belajar Al-Quran, membaca surat Al-Falaq, maka anak-anak akan menolong 10 dari keluarganya. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya harus gemar membaca Al-Quran. Nggak ngaji, nggak gaul. Gitu ya. Jadi harus ngaji. Jangan sampai Al-Quran itu dikalahkan dengan Al-Quran. Ya, senang baca Quran daripada baca Quran. Apalagi sekarang zaman 2021 ya, Al-Quran kalah dengan ML-an. Masya Allah, na'udzubillah min zalik ya. Tahu ML kan ya, mobil apa tuh? Mobil Legend-nya. Baik anak-anak sekalian, lanjut. Nah, keutamaan membaca Al-Quran. Tadi Al-Quran itu memberi syafaat atau pertolongan ya.
Jadi yang sudah masuk neraka tuh karena kita sebagai anak membaca Al-Quran diangkat lagi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Oleh karenanya keutamanya adalah Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Ya, maka bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala. Nah, pahala orang yang membaca Al-Quran dihitung dari banyaknya huruf yang dibaca, bukan ayat. Kalau ayat di dalam Al-Quran ada berapa? Anak-anak harus tahu. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. 30 juz itu terdiri dari 114 surat. 114 surat itu terdiri dari 6.666 ayat. Nah, 6.666 ayat terdiri dari berapa huruf? Banyak. Maka tentunya kita akan mendapatkan banyak pahala. Masya Allah. Nah ini, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Ya, anak semangat, harus semangat. Apalagi sekarang banyak sekali sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah yang mengajarkan tahfidz Quran, hafalan Al-Quran. Nah itu kata guru Pak Wahyu dulu, orang yang hafal Al-Quran maka cacing itu haram untuk memakan jasadnya tuh. Jadi nggak mungkin hancur jasadnya. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, ingat poin satu anak-anak. Al-Quran kitab suci, yang membacanya akan mendapat pahala. Oleh karena mendapat pahala, maka siapa saja yang membaca Al-Quran, hendaknya dia itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana cara kita supaya kita bisa disebut dalam keadaan suci? Yaitu dengan cara berwudu. Baik anak-anak sekalian, memahami surat Al-Falaq nih. Tadi Pak Oli sampaikan Al-Falaq itu adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat. Nah, Al-Falaq itu urutan ke 113 di dalam Al-Quran. Jadi 2 surat terakhir di dalam Al-Quran. Nah, surat terakhirnya adalah surat An-Nas. Lalu nih, Al-Falaq artinya waktu subuh. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, ya, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Tuh. Berarti kalau tadi di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat, 5 ayatnya adalah surat Al-Falaq. Lanjut. Al-Falaq itu turun di kota Mekah. Maka Al-Falaq disebut golongan surat Makkiyah. Baik anak kelas 4, Pak Wahid bertanya nih. Waktu kelas 3 diajarin ya sama Bapak Ibu guru agama di sekolahnya. Apa sih bedanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Nah gitu ya. Surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah. Cirinya biasanya suratnya itu pendek seperti surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas dan lain-lain. Nah, kalau Madaniyah itu biasanya suratnya itu panjang. Nah, begitu ya. Lanjut. Surat Al-Falaq termasuk atau disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Jadi surat yang ada Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu 2 surat. Ya, surat permohonan perlindungan. Ini Al-Mu'awwidzatain itu artinya permohonan perlindungan kepada Allah. Jadi 2 surat supaya kita itu terhindar dari godaan-godaan setan. Ya, pertama surat Al-Falaq, yang kedua surat An-Nas. Ini disebut surat Al-Mu'awwidzatain. Anak-anak sekalian, maka
sebelum membaca Al-Quran, ingat anak-anak harus melakukan apa nih? Dalam keadaan suci harus berwudu dulu. Dimulai dengan isti'adzah atau membaca ta'awudz. Seperti apa sih bacaan isti'adzah tuh? Anak-anak tahu tidak? Bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya bacaan isti'adzah atau bacaan ta'awudz. Nah, yang ketiga, membaca dengan pelan, tartil, tidak tergesa-gesa. Tartil itu tidak tergesa-gesa, benar makhrajnya, ya, benar tanda bacanya atau hukum bacaannya, tajwidnya. Membaca dengan khusyuk, khusyuk itu tenang, ya, tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, membaguskan suara. Makanya suaranya harus indah supaya kita itu menjadi kangen, gemar, senang ketika mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Ayo kita siapkan juz amma atau Al-Qurannya. Baik, ya, silahkan buku cetaknya dibuka. Jika ada surat Al-Falaq, dibuka surat Al-Falaqnya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Falaq. Ini seperti yang di awal tadi. Mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan dicoba, yuk. Pak Wahyu mau dengar? Bisa tidak? Harus bisa. Qul a'udzu birabbil falaq. So, diulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Mengapa sih bacanya harus begitu? Lihat tuh, ya. Qul a'udzu, karena ada hamzah, ada ain, maka itu hurufnya keluarnya itu hampir sama, tapi pada tempatnya itu beda. Qul a, ketika a itu 3 jari harus masuk, a terbuka. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini ada bacaan apa nih? Ada huruf apa? Qolah, artinya memantul, ya. Jangan dibaca, kadang-kadang ada yang latah nih. Qul a'udzu. Nah, enggak boleh begitu tuh. Namanya tidak tartil. Nah, ini baca ikhfa sama. Min syarri ma khalaq. Wa min, masih ikhfa. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini ada kasraten bertemu hamzah. Maka hukumnya adalah idhar, jelas. Ini qalqalah juga. Nah, ini ikhfa. Nah, kemudian ini qalqalah juga. Dan ini juga disebut warnanya hijau, maka termasuk hukum bacaan idhar. Ya, nih lihat anak-anak, burung saja mau membaca. Maka anak-anak di rumah juga harus rajin membaca. Baik. Lanjut. Nah, ini perhatikan makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Ya. Nah, maka ini yang harus diperhatikan, yang harus diulang-ulang nih. Sa. Sa itu posisi ujung lidah digigit sa. Kalau ini shin. Shin itu monyong. Ya. Monyong ke depan. Shin. Nah, kalau ini mendesis sin. Gigi atas, gigi bawah disatukan, sin. Nah, kemudian ha, kho. Nah, ini ha, kho, zal, dal.
Nah ini yang tadi a. Nah, lanjut anak-anak. Hukum bacaan pada surat Al-Falaq. Ada hukum bacaan qalqalah. Birabbil falaq. Hurufnya ba, jim, dal, to, qaf. Ikhfa, dengung atau samar ya. Min syarri. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini, ta, sa, jim, dal, zal sampai dengan akhir. Idhar dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan a, ro, ha, kho, ha. Nah, ini perhatikan arti per kalimat. Nah, perhatikan anak-anak. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Kepada siapa berlindungnya? Birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri, berlindungnya tuh dari apa? Min, dari syarri, kejahatan. Wa, dan artinya ma khalaq, makhluk yang dia ciptakan. Ghasiqin artinya malam. Idza waqab artinya apabila telah gelap gulita. Nah, kalau gelap gulita anak, kalau malam takut tidak? Nggak ada orang-orang, tentu takut. Maka untuk menghilangkan rasa takutnya hendaknya membaca surat Al-Falaq. Nah, baik anak-anak, ini mengartikan surat Al-Falaq. Nah ini tinggal nanti anak-anak dilihat di bukunya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah minggu depan harus apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh sampai dengan terakhir. Ini baik. Isi kandungan surat Al-Falaq. Isi kandungannya adalah apa anak-anak? Memohon perlindungan. Maka Al-Falaq itu disebut surat Al-Mu'awizatain. 2 surat yang berisi tentang permohonan perlindungan. Berlindung dari apa? Kejahatan makhluk. Kemudian berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, kalau malam itu biasanya banyak kejahatan, ya. Makanya jangan suka keluar malam-malam, apalagi dalam kondisi COVID-19. Berlindung dari kejahatan penyihir, ya. Berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Jangan berteman sama orang yang dengki. Baik anak-anak, kesimpulannya adalah membaca Al-Quran itu ibadah, dan maka rajinlah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran harus tartil, baik dan benar makhraj dan tajwidnya. Dan yang terakhir, membaca surat Al-Falaq adalah memohon perlindungan kepada Allah. Baik anak-anak, ini tugasnya. Coba anak-anak membaca surat Al-Falaq di depan mama atau papahnya sesuai dengan yang sudah diajarkan hari ini. Lalu silahkan anak-anak membaca, membuat rekaman voice note ya, membaca surat Al-Falaq dan dikirimkan kepada guru agamanya, direkam ya. Karena sekarang kan pembelajaran jarak jauh, maka guru bisa melihat anak-anak membaca atau tidak ya direkam ya. Baik anak-anak, mungkin ini pembelajaran mengenal atau memahami Quran surat Al-Falaq. Semoga anak-anak semuanya bisa paham, anak-anak bisa mengerti, dan anak-anak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau tidur pasti di malam hari, malam itu gelap, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq. Baik, semoga anak-anak semuanya sehat selalu, semoga orang tuanya juga sehat selalu, dan kita semuanya tetap semangat, penuh berkah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup akhiri dengan bersama-sama membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.